Pasti saya menjadi seorang bapak, pasti saya punya istri, pasti saya punya anak 17 tahun yang akan datang. Nah, kalau kau berpikir untuk 17 tahun yang akan datang, maka kau tekad saya akan berada di dalam. Saya akan memulai dengan bahasa Arab yang baik. Saya memulai dengan bahasa Inggris yang baik. Saya mampu membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab. Saya mampu berbicara dengan bahasa Inggris. Saya akan berada di pondok ini dengan berdisiplin demi kepentingan saya 17 tahun yang akan datang. Ya, dengan kamu sekarang kecil kayak gini, sekarang 17 tahun yang akan datang, mungkin ada yang jadi lurah, mungkin ada yang jadi camat, mungkin ada yang jadi bupati, mungkin satu saat ada yang jadi menteri. Belum menteri agama, Bapak Lukmanul Hakim pernah ngaji di Geroman. Waktu ngaji di Geroman tidak menyangka kalau dia mau jadi menteri. Akhirnya dia jadi menteri agama. Banyak sekarang dirjen-dirjen, karena dirjen perguruan tinggi Islam Indonesia itu dirjennya anak Geroman. Yang jadi rektor banyak, jadi duta besar. Murid saya jadi duta besar ada 2, pernah jadi duta besar di Kenya, Afrika, yang sekarang ini duta besar Indonesia di Brunei, tempatan Geroman. Tentu nasib itu masing-masing. Ya, maka saya ini tidak membuka sekolah nasib. Saya membuka sekolah untuk mencari ilmu. Setelah mencari ilmu, nasibnya masing-masing, Allah yang menentukan. Ketika tadi pagi saya ketemu dengan anak kelas 6, kamu sekarang berkumpul di sini, nyatu di depan saya. 1 tahun yang akan datang, engkau berada di Maluku, engkau berada di Sulawesi, engkau berada di Kalimantan, engkau berada di Sumatera, engkau berada di Pulau Jawa, yang saya tugaskan untuk mengajar. Di antara kamu ada di perguruan tinggi, ada 50 anak yang dari Paro yang langsung masuk perguruan tinggi tanpa ujian di perguruan tinggi negeri. Nah, jadi ini anak-anakku, kau berpikirlah untuk 17 tahun nanti, dan yakinilah bahwa kau nanti pasti berpisah dengan orang tuamu. Tidak ada orang yang kumpul dengan orang tuamu, dengan orang tuanya seumur hidup. Tidak ada. Pasti suatu saat engkau berpisah dengan orang tuamu. Imam berpisah karena kau kawin berumah tangga. Imam berpisah karena bapakmu meninggal. Itu sudah pasti engkau berpisah dengan ayah dan ibumu. Kalau kau sudah berumah tangga, tentu kau rumah sendiri, lepas dari orang tua. Kalau waktu itu kau dalam keadaan bodoh, alangkah menderitanya hidupmu. Hidup dengan kebodohan itu sangat menderita. Lain dengan orang yang punya ilmu. Bagaimana orang ilmu bisa mengajar di madrasah ibtidaiyah, bisa mengajar di madrasah sanawiyah, bisa mengajar di aliyah, bisa jadi pegawai negeri, bisa ceramah, bisa berkhutbah Jumat, buka majelis taklim.
banyaklah yang bisa dikerjakan oleh orang yang berilmu. Kalau orang yang bodoh mau kerja apa? Ya tinggal pegang lindes, pegang cangkul. Cuma itu satu pekerjaan orang bodoh itu. Tapi orang pintar, Masya Allah, apalagi bisa ceramah di masjid-masjid, di musola-musola. Maka di sini diajar yang namanya muhadharah, latihan berpidato, supaya anak-anakku bisa memberikan ceramah di masjid-masjid, di musola-musola. Alangkah indahnya ketika engkau kawin, oleh masyarakat diminta pengajian di masjid-masjid 1 minggu, tidak kosong pengajiannya. Di musola ini, di masjid ini, di majelis taklim. Alangkah indahnya orang yang berilmu. Oleh sebab itu, bagaimana kau sedihnya, saya tidak melarang kamu sedih. Justru saya katakan wajar. Ketua Ustaz Malik, saya tanya ke saya, Ustaz Fadil, masih banyak yang nangis. Saya tanya, banyak yang tersenyum. Ya mungkin yang tersenyum 1-2 yang sudah biasa berpisah dengan orang tua. Saya tanya ke Ustaz Malik, saya tanya ke Ustaz Fadil, bukan saya tanya gimana anak itu, banyak yang tersenyum enggak? Enggak. Dan saya tanya, masih banyak enggak yang nangis? Khususnya anak putri. Mungkin lebih banyak yang nangis daripada anak putra. Wajar itu. Wajar nangis. Malah saya yang tidak nangis itu yang heran. Kok tidak nangis? Pondok ketawa dulu dari awal, nggak pernah sedih. Lucu anak itu. Mungkin dia di rumahnya tuh males, disuruh ke pondok dia gembira. Bebas saya daripada nyapu di rumah, bebas saya dari ini, bebas saya dari membantu orang tua. Kalau di rumah saya disuruh ini, disuruh ini, disuruh ini, sekarang saya pergi pesantren, bebas. Tersenyum. Jadi kalau ada yang tersenyum menunggu, terlalu gembira masuk pondok ini, saya masih agak curiga. Tapi kalau yang nangis, itu yang saya yakini, ini yang benar. Dia sedih berpisah dengan orang tuanya. Dia sedih berpisah dengan adiknya. Yang biasa di rumah main-main dengan adiknya, sekarang terpaksa tidak bermain-main dengan adiknya. Menangis, wajar. Tetapi kesedihanmu itu jangan kau jadikan untuk lalu tidak belajar. Terus minta pulang. Saya pokoknya sudah saya mau pulang, gak mau belajar. Ngomong sama orang tuanya, dirayu orang tuanya juga nasihat, tidak Pak, pokoknya saya pulang. Saya nggak betah di Darul Roman. Kayak cacing kena abu dapur, melintir. Padahal di sini kamu tuh paling nikmat, dapat gaji dari orang tua tanpa bekerja. Saya kira nih, gajimu tiap bulan tidak kurang dari 1,5 juta dengan jajannya. Digaji, katakan 1 juta, yang jajannya kecil. Nih 1 juta, kau saya bayarkan dapurmu, saya bayarkan asramamu, saya bayarkan SPP-mu. Ini jajannya. Kau terima gaji tiap bulan tanpa bekerja. Alangkah nikmatnya. Ya, nikmatnya. Digaji oleh orang tuamu tiap bulan. Di sini nggak disuruh macul.
Di sini hanya disuruh mencari ilmu oleh bapak dan ibumu. Bapak dan ibunya rela, saya gaji kau setiap bulan 1 juta. Berada di rorongan sana. Cari ilmu. Ya Allah, alangkah nikmatnya engkau pada masa ini. Tidak usah cari duit, tapi kamu makan. Alangkah nikmatnya. Orang mau mencari makan harus cari duit. Cari duit susah. Nah, ini anak-anakku perlu nasihat. Menangislah kau masih muda, agar engkau tersenyum di masa tua. Jangan kau tertawa di masa muda. Kau nanti akan menangis di masa tua. Karena menangis dan tertawa silih berganti. Kalau kau sudah menangis, yakinilah nanti akan ada masa yang saya akan tersenyum. Kalau kau sudah tersenyum, yakinilah nanti akan datang suatu masa yang saya harus menangis. Menangis dan tertawa menjadi kehidupan manusia. Oleh sebab itu yang saya anjurkan sekali lagi, menangislah kau ketika masih muda. Sekarang ini waktunya engkau menangis, supaya nanti kau tersenyum di masa tuamu. Ini yang saya alami sendiri. Saya menangis masih muda. Belajar di pondok pesantren. Saya ada di pondok pesantren selama 12 tahun. Kamu di pesantren nanti cuma 6 tahun. Saya 12 tahun di pesantren dengan masak sendiri tanpa listrik. Itu selama 3 tahun. Setelah itu saya pindah ke Gontor. Itu saya tidak masak sendiri, ya kayak di sini ada dapurnya. Maka anak-anakku di rumahmu, kamu tidak antri mandi, paling nunggu ibunya sebentar mandi, nunggu bapaknya sebentar mandi. Nah di sini mungkin kamu nunggunya berderet. Ya, saya sudah berusaha ya, untuk supaya tidak antri. Tapi namanya anak 2.600 ya. Saya pusing 2.600. Bagaimana mandinya, bagaimana makannya, bagaimana membuang sesudah makan. Itu semuanya saya pikirkan. Maka anak-anakku sabarlah. Kalau bangun subuh, yang sempat mandi, mandi. Kalau ternyata antrinya terlalu panjang, nanti mandi sebelum masuk sekolah. Jadi ke dapur, ya tidak harus selalu sarapan. Ada yang sarapan istirahat pertama, ada yang sarapan pagi. Itu namanya anak 2000. Perlu kesabaran. Kalau di rumahmu, satu rumah paling kau 5 orang. Ayah, ibumu, saudaramu 3 orang. Dan sekarang kamu di sini hidup dengan keluarga 2.600 orang. Ini kan kelas 1 semua. Belum yang kelas 2, belum yang kelas 3, belum yang kelas 6 pun hampir sama dengan kamu sekarang. Ya, karena kelas 5 sekarang dan kelas 6 sekarang tadi pagi itu 500 lebih. Tidak jauh bedanya dengan anak baru ini. Nah, ini semuanya berada dalam satu rumah. Kalau kamu tidak sabar, ya rusak semua.
mandinya nggak sabar. Saya antri Pak, kalau di pondok kadang-kadang tunggu sampai setengah jam. Saya bilang, wah saya nggak mau mundur Pak. Mengapa? Makan antrinya saja. Di rumah tidak ada antri makan, di rumah tidak ada antri mandi. Lah inilah ujianmu, kesabaranmu di pondok pesantren. Karena kamu tidak bermasyarakat kayak di rumahmu. Di rumahmu paling 6 orang, 7 orang, bapak, ibu, saudaramu, kalau sampai 5 orang. Dan sekarang kamu hidup dalam keluarga yang jumlahnya 2.600 orang. Ini membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketabahan. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Di anak putra itu mungkin kamar mandi itu ada kira-kira 130 kamar mandi. 130 kamar mandi. Itu pun saya yakin masih jauh daripada kebutuhannya. Adanya santri yang sekarang ini 2.600. Mestinya kamar mandinya paling tidak 500 kamar mandi. Tapi ya bagaimanapun saya berusaha, tentu terbatas dengan tempat dan lain-lainnya. Itu yang diminta kesabarannya. Justru anak-anakku yang diterima itu bersyukur. Yang tidak diterima itu masih separuh. Sehingga kadang-kadang ada orang yang salah paham. Syukron itu nggak benar. Mengapa nggak benar? Orang mau ngaji ditolak. Untung masih mau ngaji. Kok orang mau ngaji ditolak? Bukan ditolak, tempatnya yang kagak ada. Kalau anak-anakku kemarin yang mendaftar katakan 1.000 lebih, yang diterima cuma 500, separuhnya. Itu bukan berarti saya menolak, tempatnya yang tidak ada. Maka pakai ujian, nanti kepada majelis guru, terimalah sebanyak sekian dari yang lulus itu. Yang tidak lulus ya persilakan jadi ditolak, bukan ditolak ngajinya. Jadi kadang-kadang di antara wali murid ada yang salah paham. Anak saya tidak diterima di Nur Rahman. Masa anak mau ngaji ditolak? Syukur masih mau ngaji, kok ditolak? Saya kasih pengertian. Yang daftar 1.000 diterima 500. Itu yang 500 bukan ditolak supaya tidak ngaji, ditolak karena tidak ada tempat. Carilah di tempat lain yang ada tempat dulu. Itu bukan menolak orang ngaji. Maka anak-anakku yang ada di depan saya ini, alhamdulillah, yang mau masuk ke pondok ini banyak, yang ditolak banyak. Alhamdulillah, saya termasuk yang diterima masuk. Yang lain ditolak, yang sudah diterima mau berhenti. Lucu. Seandainya saya tahu, ya tidak saya terima yang mau berhenti itu. Saya terima yang mau di sini aja. Sudah diterima, bagus, kelasnya sudah ditentukan, lama-lama minta berhenti. Itu lucu. Yang lain ditolak, yang diterima minta berhenti. Nah, oleh sebab itu, terakhir anak-anakku, tabahkan dengan segala apa yang kau minta di sini. Mandinya antri, makannya antri, dan disiplinnya, nanti disiplin sholat berjamaahnya akan diatur. Itu semuanya
bukan untuk mengagumi kamu, untuk mendisiplin kamu supaya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat subuh pada waktu subuh, sholat isya pada waktu isya, sholat maghrib pada waktu maghrib, sholat zuhur pada waktu zuhur, sholat asar pada waktu asar, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah anak-anakku, barangkali nasihat saya. Yang masuk mau nangis, nangislah. Masih ada yang nangis? Banyak itu yang nangis. Kalau yang putra mungkin sedikitan yang nangis. Saya yakin lebih banyak anak putri yang nangis. Nangislah, saya tidak melarang. Paling saya yakin kamu nangis itu paling lama 1 minggu. Setelah itu nanti tidak nangis. Nah, ustazah ini nangis kan? Nangis kan? Nangis kan? Ini semuanya orang-orang nangis ya. Sekarang semua nangis. Nah, kalau mau nangis minta kawin nanti. Ini ustaz mulai dulu nangis kan? Nangis kan? Wajar nangis itu. Sekarang nggak mau pulang, ngajar di sini. Kadang-kadang liburan nggak pulang. Dikasih libur nggak pulang, dia ada di pondok aja mengerjakan tugas-tugasnya. Dulunya nangis. Tidak ada orang ke pondok itu tidak nangis. Bagaimana tidak nangis? Berpisah dengan orang tua, sampai di pondok serba antri, makannya antri, kemudian mandinya antri, segala-galanya. Bisa dengan orang tua, nangis suatu hal yang wajar. Nangislah kau, tapi tidak usah minta pulang. Nangislah, tapi jangan minta pulang, tambahkan kau di sini. Terima kepahitan mencari ilmu ini agar kau dapat menikmati manisnya ilmu. Mencari ilmu itu pahit, tapi hasilnya ilmu manis. Nah, inilah anak-anakku, berpikirlah kau untuk 17 tahun yang akan datang. Jangan kau berpikir untuk hari ini. Kalau kau berpikir hari ini, bapakmu banyak duitnya, tinggal pulang aja. Nanti di kampungnya yang main-main sepak bola atau apa, minta duit, jajan, ke warung, tidur, sholat gak usah sholat, bebas semuanya, misalnya. Itu namanya tersenyum masih muda. Saya sudah berusaha, anak-anak baru alhamdulillah sekarang untuk olahraga sepak bola, insya Allah gak kepanasan dan gak kehujanan. Mau main badminton, insya Allah tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Ini fasilitas yang saya berikan. Barangkali di kampungmu untuk main sepak bola sudah tidak ada lapangan. Untuk main badminton nggak ada lapangan di kampungnya, sudah penuh dengan rumah yang berjubel. Di sini kamu alhamdulillah mau lari pagi cukup panjang dari Hansip ini lari ke belakang, di belakang balik lagi seberapa kilo. Nah, berolahraga, insya Allah berolahraga lah. Mau badminton, yang punya bakat badminton persilakan. Mau sepak bola, mau volleyball, mau basket, main basket, semuanya di pondok itu ada. Tapi itu bukan tujuan, itu sampingan. Tujuannya mencari ilmu. Inilah anak-anakku yang saya nasihatkan. Mudah-mudahan anak-anakku diberikan taufik dan hidayah.
betah berada di pondok ini. Mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh dan solihah, orang-orang yang bermanfaat kepada bangsa dan negara. Sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.